Rakyat kita masih banyak susah. Ada yang mau cari keuntungan di atas penderitaan rakyat. Itu namanya adalah mengisap darahnya rakyat. Itu adalah menurut saya parasit, mengisap darah. Vampir. Kabar mengenai penundaan kebebasan sosok kontroversial Nikita Mirzani kini tengah menjadi sorotan hangat. Langkah sang artis untuk segera menghirup udara bebas disinyalir mengalami hambatan akibat besarnya kekhawatiran dari sejumlah pihak yang merasa terancam dengan kembalinya sosok yang dikenal vokal dan lugas tersebut. Meski demikian, secercah harapan besar muncul di pertengahan bulan Agustus ini. Bertepatan dengan momen kemerdekaan, kebijakan pengampunan massal, meliputi amnesti dan abolisi, yang dipersiapkan oleh Presiden menjadi kado khusus, yang diprediksi akan mengubah peta situasi. Jika skema pengampunan ini terrealisasi dan mencakup perkara hukum yang menjeratnya, pintu kebebasan bagi Nikita Mirzani dipastikan bakal terbuka lebar. Kemungkinan bebasnya Nikita Mirzani melalui jalur pengampunan negara ini pun langsung memicu spekulasi panas di publik. Langkah tersebut diyakini akan menjadi titik balik besar yang siap mengguncang kembali panggung hiburan tanah air. BPOM mendatangi SPPG mengambil sampel gitu untuk ngetes apakah yang disajikan itu layak, aman gitu. Pernah nggak dilakukan itu? Secara jujur kami katakan itu belum kami lakukan karena anggarannya belum ada. Saya sudah kasih warning berkali-kali sekian bulan. Tolonglah patuhi ketentuan, patuhi undang-undang. Masa tega petani setengah mati? Rakyat kita masih banyak susah. Ada yang mau cari keuntungan di atas penderitaan rakyat. Itu namanya adalah mengisap darahnya rakyat. Itu adalah menurut saya parasit, mengisap darah. Vampir ekonomi. Jadi saudara-saudara, bisa bayangkan nggak kalau kita tertibkan ini, kita punya 100 triliun tiap tahun, 5 tahun kita punya 1000 triliun. Ya, Menteri Keuangan, kita perbaiki sekolah, kita hanya mampu memperbaiki 11.000 sekolah tahun ini. Anggarannya 19 triliun. 19 triliun. Kalau saya punya 100 triliun tiap tahun, berarti kita bisa perbaiki 100.000 sekolah. Kita punya 330.000 sekolah. Dalam 3,5 tahun kita akan perbaiki semua sekolah di seluruh Indonesia. Bayangkan saudara, ini yang saya anggap sabotase ekonomi Indonesia, menikam rakyat dari belakang. Dan ini kita harus hentikan. Jaksa Agung dan Kapolri, saya yakin saudara setia kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Saya yakin kau setia kepada kedaulatan bangsa Indonesia. Usut tindak. Kita tidak tahu berapa lama kita masih di bumi ini. Bisa sewaktu-waktu kita dipanggil Yang Maha Kuasa. Lebih baik sebelum dipanggil, kita membela kebenaran dan keadilan. Kita bela rakyat kita. Ini berbicara tentang overclaim. Apakah itu karena mengandung zat berbahaya atau kelebihan atau kekurangan? Semuanya itu adalah pidana. Yes. Pidana dalam konteks kalau zat berbahaya kan bisa merusak tubuh pemakai atau konsumer. Kalau dia kelebihan Juga bisa berbahaya. bisa berbahaya karena mungkin kelebihan dosis. Kalau dia kurang juga bisa berarti tidak punya efek, itu penipuan. Jadi kesimpulannya semuanya itu adalah Semua jenis overclaim adalah penipuan. iya, dan kita bisa tindakin. Tindakinnya salah satunya dalam bentuk
Ya tentu kalau domainnya Badan POM kan mulai administrasi, pencabutan izin, penutupan usaha. Kalau dia sudah aspek merugikan dan itu berbahaya, tentu kita bisa lanjutkan ke kepolisian. Bang, melihat postingan yang terbaru kan lagi-lagi Nikita kita tahu kan Ini Bapak Ismail ini untuk sebagai ini apa itu model konten di Ponorogo ini, Bang. Niki masih membantu gitu untuk Abang lihatnya gimana nih? Ini soalnya gimana? Saya pikir kalau kami ini kan penasehat hukumnya ini, apapun yang dilakukan kalau sifatnya itu bentuknya positif dan itu tidak melanggar, ya tentu kami dukung, ya kan, kira-kira gitu ya. Tapi terlihat bahagia tuh nih kita, Bang. Di situ dia menunjukkan hasil karya dari Sudah lepas. Makanya tadi saya bilang bahwa kalau persoalan yang kemarin ini, saya pikir bahwa Nikita itu sebenarnya tidak ada masalah karena adanya para beliau ini sudah melakukan klarifikasi ya. Cuma ya memang harapannya Nikita tadi seperti saya sampaikan bahwa ketika oknum itu melakukan penyalahgunaan wewenang, ya berharap memang diberi tindakan, ya kan, tujuannya adalah agar jangan sampai segelintir orang merusak instansi yang mana instansi ini yang memang membidangi masalah kemanusiaan. Masalah itu. Nah, tiba-tiba ujuk-ujuk Niki menjadi duta fashion. Dia kan duta fashion. Abang ngeliat gak sih bahwa ini memang ada satu rasa bersalah mereka terhadap Niki sehingga jadi Niki ini sekarang lagi dibaik-baikin lah bahasa anak-anaknya, Bang, gitu, Bang. Ya kalau itu sih ya saya melihat ya, karena juga sebelum peristiwa ini kan memang Niki kan sudah dijadikan duta komunikasi ya, dan ini mungkin berlanjut karena seperti juga disampaikan oleh Dirjen Pas bahwa Niki itu setelah adanya sidak itu menurutnya beliau ini baik, karena juga ini kan melindungi lapas dan juga melindungi diri Niki karena tidak terbukti adanya membawa HP yang dilarang ya, kira-kira. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy, senang, dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.